Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan bahas koin render dan juga kita akan mengupas jauh lebih dalam dan seberapa besar potensi render koin dalam bull market berikutnya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi di dalam pembahasan kali ini kita akan mengupas jauh lebih dalam tentang koin render. Kira-kira apa itu render dan apa fungsi render dan mengapa koin render menjadi top trending baru-baru ini. Oke, jadi secara singkatnya untuk render ini merupakan salah satu project yang akan merevolusi ataupun mentransformasi sistem teknologi di seluruh dunia. Dan tentunya sangat menarik sekali untuk membahas dari koin render kali ini, terutama buat kalian yang sedang mencari tahu kira-kira apa itu render coin. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai harga koin render. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi harga dari koin render per hari ini sedang terjadi penurunan sekitar 3,4%. Dan untuk harga per satu keping koin render di 4,49 US dollar. Dan di sini kita bisa menyaksikan dengan circulating supply ataupun supply yang beredar dari render coin telah berada di kisaran 374,3 jutaan koin render. Dengan total supply maksimum dari koin render di 531 jutaan koin render. Artinya sudah lebih dari 70% dalam total supply koin render yang sudah beredar di pasaran. Dan ini tentunya tidak terlalu mengkhawatirkan untuk para investor jika sewaktu-waktu render project telah melakukan token unlock karena persediaan supply-nya sudah tidak terlalu banyak, terkecuali dalam sebuah circulating supply koin render ini masih di bawah 50%, dan tentu itu akan menjadikan salah satu kekhawatiran di kalangan investor dan tentunya untuk hoarder koin renders. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, kali ini kita masuk ke dalam website resminya dari rendernetwork.com, dan kira-kira apa itu render? Mungkin di sini kita bisa mendapatkan beberapa informasi yang sangat relevan tentang project render ataupun render coin. Pertama, tentang jaringan render. Jadi untuk render network telah menyediakan kekuatan komputasi GPU terdesentralisasi yang hampir tak terbatas untuk pembuatan konten 3D generasi berikutnya. Dan bahkan untuk render network adalah platform rendering GPU terdesentralisasi pertama yang telah memberdayakan seniman untuk menskalakan pekerja rendering GPU sesuai dengan permintaan ke dalam node GPU berkinerja tinggi di seluruh dunia melalui pasar blockchain untuk komputasi GPU yang menganggur. Jaringan ini telah memberikan para seniman kemampuan untuk menskalakan pekerjaan rendering generasi berikutnya dengan biaya yang lebih murah dan juga peningkatan kecepatan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan cloud GPU terpusat. Dan untuk rendering network ini telah diluncurkan tepatnya pada tahun 2017, salah satu jaringan render yang telah dibangun untuk menyediakan platform dan untuk beragam tugas komputasi mulai dari rendering hingga kecerdasan buatan ataupun AI, dan juga telah difasilitasi dengan cepat dan juga efisien dalam jaringan peer-to-peer berbasis blockchain. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itu tentang render network untuk menyediakan kekuatan komputasi GPU terdesentralisasi yang hampir tak terbatas untuk pembuatan konten 3D generasi berikutnya. Mungkin dalam sebuah artikel yang ada di dalam website resminya rendernetwork.com, di sini gua hanya sekedar menyederhanakan agar teman-teman semua mampu menyimak dan juga memahami dengan apa yang telah disampaikan melalui website resminya Render Network. Jadi secara singkatnya, kira-kira apa itu render? Jadi render adalah sebuah platform cloud computing terdesentralisasi yang tentunya memberikan keamanan dan juga scalability untuk berbagai aplikasi, terutama yang berkaitan dengan metaverse, NFT, dan juga game. Dan tentunya render sangat menarik sekali karena memiliki potensi dari berbagai bidang yang membutuhkan rendering. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah secara singkat dan juga secara sederhana tentang render project yang ada di dalam sebuah website resminya rendernetwork.com. Dan kali ini kita masuk ke dalam renderfoundation.com dan sekaligus juga kita akan membahas tentang fungsi dari koin render. Untuk yayasan jaringan render, Render Network adalah penyedia terkemuka solusi rendering berbasis GPU terdesentralisasi yang tentunya merevolusi proses pembuatan digital. Jaringan ini menghubungkan operator node yang ingin memonetisasi daya komputasi GPU mereka yang menganggur dengan seniman yang ingin meningkatkan pekerjaan dan juga aplikasi rendering 3D intensif ke cloud dan melalui jaringan peer-to-peer yang terdesentralisasi.
Render network mencapai tingkat skala, kecepatan, dan juga efisiensi ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya selain jaringan komputasi GPU yang terdesentralisasi. Dan render tentunya menyediakan platform bagi seniman dan juga pengembang untuk membangun layanan dan juga aplikasi bagi ekonomi digital yang sedang berkembang, termasuk manajemen hak digital ataupun DRM dan juga generasi berikutnya, kecerdasan buatan ataupun AI, dan juga aset virtual ataupun NFT non-fungible token. Nah, jadi untuk fungsi dari Coin Render dengan apa yang telah disampaikan melalui website dari renderfoundation.com, gua pun di sini akan sedikit menyederhanakan dan juga menyimpulkan agar kalian mudah memahami dengan apa yang telah disampaikan dalam website dari renderfoundation.com. Jadi untuk fungsi render lebih kurangnya memungkinkan siapa saja untuk dapat mengakses komputer virtual dengan kekuatan grafis tinggi untuk menjalankan pekerjaan rendering yang berat. Pertama, menciptakan aset 3D untuk game dan juga metaverse. Kedua, merender animasi dan juga efek visual berkualitas tinggi. Ketiga, melakukan streaming langsung game tanpa memerlukan komputer yang kuat. Dan di poin yang terakhir, mengonversi video 2D menjadi 3D. Itulah kekuatan dari render, mengapa ini sangat dibutuhkan sekali untuk sistem teknologi dan sekaligus juga merevolusi ataupun mentransformasi dengan sistem teknologi saat ini. Oke, kali ini kita akan bahas mengapa Coin Render menjadi top trending baru-baru ini. Pertama, di sini adanya suatu transisi dari ERC20 ke dalam SPL ataupun Solana. Menurut rekap ERC 006, peningkatan Solana dan juga intensif jaringan. Bahkan di sini, secara community dari render sangat menyetujui dengan adanya transisi dari ERC20 ke dalam SPL ataupun Solana. Tepatnya Kamis lalu, The Render Foundation telah merilis proposal render network terbaru ERC 006 yang minggu ini lolos pemungutan suara awal community dengan 994.000 RNGR setara dengan 99,84%, yang artinya menyetujui, dan hanya 1,6 ribuan render, sekitar 0,16% yang menolak. Dan sekarang dalam tinjauan tim sebelum diserahkan untuk pemungutan suara akhir untuk mengantisipasi pemungutan suara yang akan datang. Behind the Network ataupun BTM minggu ini akan mengeksplorasi ERC 006 lebih mendalam. Dan bahkan di sini pun telah dijelaskan kembali ketika di dalam sebuah masa transisi ini telah sukses 100%. Ticker dari Coin Render akan dirubah yang awalnya RNDR ERC20 menjadi render token SPL. Jadi menurut ERC 006 telah menguraikan peningkatan jaringan render, mentransisikan RNGR ERC20 ke token SPL yaitu render baru, dan bersama dengan gambaran umum proses peningkatan jaringan dan juga intensif emisi. Dan untuk poin yang kedua, mengapa baru-baru ini Coin Render menjadi top trending di kalangan komunitas cryptocurrency ataupun para pelaku pasar. Tepat pada tanggal 28 bulan 12 kemarin, adanya sebuah perilisan sistem mekanisme pembakaran untuk Coin Render yang diberi nama BME serta bukti cakupan. Jadi untuk BME ini merupakan salah satu singkatan dari Burn Mean Equilibrium. Lalu bagaimana cara kerja dalam sebuah mekanisme pembakaran BME? Mengenai sistem cara kerja BME ataupun Burning Mean Equilibrium, misal di sini ada salah seorang customer seperti exchanger, investor, dan lain sebagainya ingin mengeluarkan produk untuk melakukan rendering. Ada beberapa cara untuk salah seorang customer untuk melakukan burning token. Salah seorang customer apabila tidak memiliki Coin Render, mereka harus melakukan pembelian dulu menggunakan fiat money. Dan semisal salah seorang customer ini telah memiliki Coin Render, itu bisa langsung dijadikan sebagai mekanisme pembakaran ataupun burning token. Dan untuk tahap selanjutnya di sini dia bisa melakukan ataupun meluncurkan produk sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh salah seorang customer tersebut untuk dilakukan rendering. Dan untuk berikutnya mengenai minting token untuk salah seorang creator yang telah melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah diminta oleh salah seorang customer untuk melakukan rendering produk tersebut dengan membayar biaya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Semisal salah seorang customer yang telah merendering produk dengan biaya 200 US dollar atau misal dengan 10 Coin Render. Begitu juga di sini untuk creator produk harus meminting Coin Render sebanyak 10 Coin Render. Karena tujuannya hanya untuk melakukan balancing saja antara yang di burning dan juga di minting. Dan untuk yang berikutnya, mengapa di sini untuk Coin Render menjadi top trending di kalangan komunitas cryptocurrency dan juga para pelaku pasar? Secara perbandingan antara GPU ataupun sistem teknologi yang saat ini sedang dikembangkan oleh Render, ini hanya sekedar perbandingan dari segi kenaikan year to date dari Nvidia dan juga Render Project. Jadi untuk Nvidia sendiri adalah produsen GPU terbesar dan telah mengalami kenaikan sekitar 252% year to date ataupun dalam 1 tahun terakhir. Begitu juga untuk Render Project adalah jaringan GPU terdesentralisasi terbesar di dunia
tetapi telah mengalami kenaikan 755% year to date ataupun dalam 1 tahun terakhir. Artinya, render telah mengalami kenaikan 2 kali lipat bahkan hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan salah satu project Nvidia. Dan untuk informasi yang terakhir, sebesar apa potensi dari koin render dalam bull market berikutnya? Apakah render merupakan investasi yang bagus dan lebih lanjut tentang jaringan render? Namun di sini gue hanya sekedar membahas singkat saja dengan kesimpulan yang bisa gue simpulkan mengenai potensi koin render dalam bull market berikutnya. Jadi untuk jaringan render sendiri, tujuan mereka adalah untuk memberikan kekuatan GPU kepada mereka yang memiliki akses terbatas, baik karena keterbatasan dana ataupun ruang untuk peralatan yang mahal. Nah, jadi yang menarik dari koin render, mengapa gue berasumsi bahwa koin render memiliki potensi yang sangat besar dalam bull market berikutnya. Di sini ada sebuah simulasi mengenai render system flow, yang tentunya di sini harus menggunakan dari koin rendernya itu sendiri yang dijadikan sebagai token utility. Jadi di sini ada dua kumpulan orang. Pertama di sini ada creators ataupun user request job. Yang kedua di sini ada user processing jobs. Jadi untuk user processing jobs ini orang-orang yang memiliki mesin GPU tetapi tidak dipakai ataupun tidak digunakan. Sementara untuk user request jobs, dia adalah salah seorang creator tetapi kekurangan mesin GPU atau mungkin tidak memiliki mesin GPU. Jadi step by stepnya untuk user request job ataupun orang-orang yang ingin menjadi creator tetapi tidak memiliki mesin GPU harus mengirimkan permintaan kepada orang-orang yang memiliki mesin GPU tetapi notabene tidak terpakai. Dan setelah itu untuk user processing jobs telah merendering kepada orang-orang yang telah membutuhkan mesin GPU untuk menjadi creator di dalam render project. Dan untuk sekumpulan orang-orang yang telah berhasil meminjamkan kepada para creators untuk merendering di dalam render network, nantinya orang-orang tersebut akan diberikan hadiah ataupun reward berupa token rendernya itu sendiri. Dan ini tentunya menarik sekali bahwa untuk render coin memiliki utility yang sangat berharga untuk orang-orang yang memiliki mesin GPU tetapi telah dipinjamkan kepada para creators untuk melakukan rendering. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gua sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru dari render coin. Menurut gua sendiri untuk koin render memiliki potensi dan juga progres yang sangat besar dalam bull market berikutnya. Terlepas dengan beberapa poin-poin tadi yang telah kita bahas mengenai koin render, render juga memiliki utility untuk memberikan reward kepada orang-orang yang telah meminjamkan mesin GPU-nya kepada para creator untuk melakukan rendering di dalam jaringan render. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.